Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Zainal Fanani SP, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan deskripsi pelaksanaan pembelajaran mata kuliah perlindungan tanaman sebagai salah satu bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya melakukan eh, perkuliahan ini dengan pendekatan DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery, yakni bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran. Perkuliahan saya laksanakan secara luring dan juga daring. Diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, yakni dengan memiliki 5 CPMK. Yang pertama, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perlindungan tanaman dan ruang lingkupnya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT beserta gejala kerusakannya. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT di lapangan. Kemudian yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT dalam pengelolaan organisme pengganggu tanaman. Dan kelima, menyusun rekomendasi strategi perlindungan tanaman berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Adapun materi kuliah perlindungan tanaman ini di antaranya adalah konsep dasar dan ruang lingkup perlindungan tanaman, pengenalan organisme pengganggu tanaman, pengenalan serangga hama secara umum, pengenalan urdu-urdu serangga, pengenalan gejala dan dampak kerusakan tanaman akibat serangan hama, kemudian perlindungan tanaman berbasis hama terpadu, pengendalian hama terpadu, kemudian pengenalan pestisida yang meliputi formula, klasifikasi, dan penggunaannya secara bijaksana sesuai dengan prinsip PHT. Kemudian pengenalan penyakit tanaman secara umum, pengenalan patogen penyebab penyakit tanaman, kemudian gejala kerusakan tanaman akibat serangan patogen penyakit, eh, cara diagnosis atau identifikasi penyakit tanaman, dan juga pengendalian penyakit secara terpadu. Hmm. Saya bersama tim menyusun RPS itu berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL berbasis OBE, Outcome Based Education. Penyusunan RPS ini bertujuan untuk mendukung pencapaian profil lulusan yang kompeten, profesional, berkarakter, dan diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai permasalahan organisme pengganggu tanaman, khususnya di bidang pertanian secara berkelanjutan. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan meliputi email, ada Sevima, Adlink, WhatsApp, Zoom meeting, dan juga Google Meet. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah problem based learning, small group discussion, studi kasus, presentasi kelompok, praktikum, dan juga observasi lapangan. Yang mana dengan berbagai metode ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan kontekstual. Kemudian yang kedua, yakni interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, terutama ketika perkuliahan. Adapun selama pembelajaran, saya menggunakan pendekatan SCL, yakni Student Centered Learning, di mana pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Setiap melaksanakan pertemuan perkuliahan, di awal biasanya saya menyapa salam kepada mahasiswa, kemudian saya mengabsen satu persatu kehadiran mahasiswa, kemudian sebelum menyampaikan materi, saya bersama-sama berdoa bersama mahasiswa demi kelancaran proses perkuliahan, pembelajaran. Selanjutnya, selama proses saya menyampaikan materi, saya juga terkadang meminta respon daripada mahasiswa dengan cara mereka untuk saya memberikan pertanyaan kepada mereka untuk kemudian mereka memberikan tanggapan atau pemikiran terhadap materi yang saya sampaikan. Begitupun sebaliknya, mereka juga bisa bertanya langsung terhadap materi yang saya sampaikan untuk kemudian saya berikan feedback
atau respon balik. Kemudian di akhir perkuliahan saya menyampaikan materi. Biasanya saya juga kembali membuka pertanyaan kepada mahasiswa yang mungkin penasaran ingin menanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga saya meminta salah satu mahasiswa untuk menyampaikan pelajaran apa yang mereka dapatkan, mereka pahami setelah saya menyampaikan materi. Atau ketika berinteraksi dengan mahasiswa, saya juga tidak membatasi hanya ketika jam kuliah. Di luar jam kuliah, saya juga membuka konsultasi maupun mahasiswa yang ingin bertanya apapun terkait dengan kegiatan perkuliahan mereka, tugas, praktikum, penelitian, dan kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah asesmen atau penilaian. Bagaimana cara saya mengevaluasi mahasiswa? Saya berpedoman pada prinsip penilaian yang edukatif, kemudian objektif, kemudian otentik, akuntabel, dan transparan. Komponen penilaian biasanya saya gunakan meliputi keaktifan selama perkuliahan, kemudian tugas individu, tugas kelompok biasa dalam bentuk proyek, kemudian kuis, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, itu komponen umum yang biasanya saya gunakan untuk penilaian. Setelah saya menyelesaikan penilaian, berikan penilaian, biasanya saya umumkan hasil penilaiannya itu secara transparan melalui media WhatsApp grup maupun Adlink dan juga Savima sehingga semua mahasiswa bisa melihat dengan jelas nilai yang mereka dapatkan. Selanjutnya izinkan saya menampilkan contoh rekaman proses pembelajaran mata kuliah perlindungan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman mahasiswa sekalian, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah perlindungan tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, topik dengan topik ya perlindungan tanaman berbasis pengendalian hama terpadu atau disingkat dengan PHT. Namun sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian, sekaligus saya ingin mengabsen ya kehadiran teman-teman. Bagaimana semuanya? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Baik. Pak. Yang pertama Muhammad Isa ada Ada, Pak, ada. ya. Kemudian Zahwa Anik, Hadir Bapak. Saiful Nugraha, Hadir Pak. Syahrini Nindya Pramesti, Muhammad Rizki, Hadir Pak, hadir. Muhammad Rafka Rahmawan, Hadir Pak. Yasmin Aini Ibrahim. Hadir Bapak. Ya, sudah disebut semua ya? Udah Pak. Ya, Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan materinya, mari kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan diberikan Allah kelancaran, kemudahan dalam memahami apa yang akan saya sampaikan. Berdoa mulai. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Nah, Alhamdulillah. Baik pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 ya, saya akan menyampaikan topik materi perkuliahan perlindungan tanaman ya, yakni kita akan masuk dengan topik perlindungan tanaman berbasis pengendalian hama terpadu atau disingkat dengan PHT. Ya, adapun outcome ya, luaran yang ingin kita dapatkan dari perkuliahan kali ini, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, yaitu kita akan memahami bagaimana konsep PHT itu. Kemudian kedua, mengenali komponen PHT. Yang ketiga, menganalisis agroekosistem. Yang keempat, menyusun strategi pengendalian. Dan yang kelima, yaitu mengevaluasi keberhasilan PHT. Nah, selanjutnya, mungkin gambaran awal teman-teman sekalian bisa lihat ya dari kedua gambar sebelah kiri dan kanan ya. Saya ingin bertanya, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan ya terkait gambar sebelah kiri dan kanan ini, kira-kira perbedaannya apa? Silahkan, mungkin Isa ya, apa yang bisa Eh, Bisa, Pak. ya, Mungkin kalau dari pandangan saya, Pak, ya, kalau tanaman yang sebelah kanan itu kan terkena hama, otomatis ya, eh, laju pertumbuhan itu terhambat, Pak, dan juga bisa menyebabkan gagal panen.
Nah, betul. Yang sebelah kiri, Kalau yang sebelah kiri itu tanamannya aman dari serangan hama, jadi dia bisa maksimalkan pertumbuhannya, Pak. ya betul, betul, betul sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, terlihat jelas ya, ketika terjadi kondisi seperti ini di lapangan, itu akan berdampak besar kepada tanaman dan juga petani gitu ya, berdampak pada kerugian secara ekonomi. Lalu setelah itu, menurut teman-teman sekalian, apakah ketika menemukan hama seperti ini harus dilakukan istilahnya dibasmi atau dimusnahkan ya? Mungkin bisa yang lain atau Rizky, menurut Rizky bagaimana kalau kita menemukan hama seperti ini di lapangan? Apakah benar harus langsung dimasmi atau bagaimana? Bisa sedikit berikan tanggapan? Menurut saya Pak, jadi tidak semua hama harus dibasmi. Ya, Dan, dan jadi kita harus menggunakan serangga pemangsa Pak untuk predator maksudnya ya. ya Ya, betul. Nah, kemudian mengapa perlindungan tanaman itu penting untuk kita lakukan ya? Kita ketahui ya, organisme pengganggu tanaman atau OPT itu memang menjadi salah satu faktor utama yang mengancam produktivitas pertanian yang ada di mana-mana. Mengancam keberlanjutan ekonomi, keamanan pangan, dan juga kelestarian lingkungan. Bayangkan saja ya, dari laporan dunia, kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tanaman ini eh, mencapai sampai 40% per tahun ya. Begitu besar ya. Seperti contohnya di padi ya. Di padi sering terdampak ya. Termasuk Indonesia sebagian besar tanaman padi yang diproduksi itu bisa kehilangan hasil ya mencapai 30%. Bahkan di tanaman seperti hortikultura, tanaman sayur-sayuran itu yang sangat rawan diserang oleh hama gitu ya. Itu kehilangan hasil dilaporkan sampai 50%, begitu tinggi. Di sisi lain, kalau kita lihat dari kerugian secara ekonomi ya, dari dampak kerusakan yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman itu bahkan mencapai 220 miliar US dollar per tahun. Nah, begitu besar ya. Nah, kalau dikonversi ke rupiah ke rupiah ya, di Indonesia ini di Indonesia itu mencapai 50 sampai 80 triliun per tahun ya. Kerugian yang begitu besar jika eh, apa namanya manajemen pengendalian tidak dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, ya, masalah keamanan pangan. Tentu dengan terjadinya banyak kerusakan tanaman-tanaman pertanian, itu berdampak kepada hasil panen yang menjadi tidak signifikan, optimal ya, tidak maksimal gitu hasil panen. Bahkan sekali lagi bisa terjadi gagal panen. Nah, itulah kemudian akan berbahaya terhadap keamanan pangan ya, ketahanan pangan yang ada di suatu negeri termasuk di Indonesia. Karena bisa jadi karena kurangnya stok tersedia, stok hasil panen gitu ya, misalkan seperti beras, itu akan mempengaruhi keamanan ketersediaan pangan yang ada di negeri ini. Nah, kemudian perubahan iklim ya. Nah, kita kenal hari ini terus apa namanya digaungkan terjadinya permasalahan climate change, perubahan iklim yang tidak menentu, yang itu juga ternyata berdampak terhadap siklus hama, terhadap ledakan hama di beberapa tempat ya, karena sulitnya memprediksi kondisi cuaca. Makanya perlu dilakukan apa namanya identifikasi kondisi agroekonomi ya, agroekosistem yang ada di alam, kemudian menentukan jenis pengendalian apa yang lebih efisien dan tepat dilakukan di lapangan, gitu ya. Selanjutnya, nah, apa itu pengendalian hama terpadu ya terkait topik kita PHT. Jadi secara umum dapat didefinisikan bahwa pengendalian hama terpadu itu adalah memadukan berbagai jenis, berbagai teknik pengendalian yang bisa dilakukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, yakni yang berdasarkan kaidah-kaidah ekologi, ekonomi, dan sosial. Sehingga dengan konsep PHT, pengendalian PHT secara terpadu ini bertujuan untuk menekan populasi hama di bawah ambang ekonomi, yaitu di bawah ambang ambang batas tidak sampai terjadi kerugian. Kemudian memelihara meningkatkan keseimbangan, meminimalisir penggunaan pestisida, meningkatkan produktivitas pertanian dan juga mendorong kemandirian petani dan partisipatif dalam pengelolaan hama secara bijaksana. Jadi itu adalah konsep penting daripada pengendalian hama terpadu.
Selanjutnya sejarah PHT. Jadi PHT ini sebenarnya tidak tiba-tiba muncul begitu saja, tapi didasari dengan latar belakang sejarah yang panjang. Nah, kita bisa lihat ternyata pada tahun 1950 penggunaan pestisida kimia sintetik itu mulai awal digencarkan, diproduksi, ya, digunakan oleh banyak petani. Maka dikenal waktu itu kan revolusi kimia pertanian. Mulai banyak petani mulai ya menggunakan namanya pestisida kimia sintetik. Di awal penggunaan pestisida sintetik, memang banyak berbagai jenis hama ya, organisme pengganggu tanaman itu yang berhasil dimusnahkan, dibasmi ya. Kemudian di awal-awal memang terjadi peningkatan apa hasil produksi gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1960 sampai 1970 ya, penggunaan pestisida kimia sintetik ini masih dirasa apa ya manfaatnya begitu besar ya efeknya. Nah, artinya produktivitas pertanian itu masih kelihatan signifikan apa namanya naik ya hasilnya. Namun terus-terus digunakan oleh banyak petani waktu itu ya masih benar-benar mengandalkan pestisida kimia sintetik untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Seiring berjalannya waktu tahun 1970, 1980 masih pada saat zamannya Pak Harto ya di Indonesia waktu itu. eh, Apa namanya produksi bahan kimia sintetik digunakan di pertanian itu begitu besar dan mulai muncul yang namanya masalah resistensi. Apa itu resistensi? Resistensi yaitu hama yang setelah diaplikasi dengan pestisida kimia sintetik seperti yang sebelumnya sering dilakukan, hama tersebut menjadi kebal, hama tersebut menjadi tidak mati, hama tersebut tetap survive, tetap hidup ya di alam. Kenapa? Karena ternyata dalam kehidupan serangga, susah serangga hama ini ketika dia diaplikasi dengan suatu pestisida kimia sintetik, dia itu bisa menurunkan namanya gen ketahanan, gen kekebalan terhadap bahan aktif pestisida kimia sintetik. Sehingga hama-hama yang tidak mati, mungkin ada hama yang mati, ada yang nggak mati karena sempat melarikan diri gitu ya. Yang nggak mati dia memproduksi gen ketahanan, terus melahirkan keturunan-keturunan berikutnya dengan populasi yang besar yang tahan terhadap pestisida kimia sintetik itu yang kemudian bertahan. Lalu seiring berjalannya waktu masih tetap banyak petani yang menggunakan pestisida kimia sintetik. Namun apa yang terjadi? Ada yang namanya resurgensi, ya. Resurgensi ini artinya eh, hama itu di alam dia sudah membabi buta, sudah meledak populasinya. Kenapa bisa meledak populasinya menjadi sangat besar? Apa namanya populasinya di alam dan kerusakan dampak kerusakan pada tanaman juga semakin besar. Ternyata pestisida kimia sintetik ini yang tujuan awalnya ingin mematikan ya, ingin membasmi hama, ternyata itu secara tidak langsung bisa membasmi juga mematikan musuh alami, di mana musuh alami inilah yang sebenarnya secara alami di alam bisa menekan populasi hama supaya tetap rendah. Nah, ketika musuh alami ini apa namanya yang secara alami harusnya bisa mematikan ya, bisa mengendalikan hama itu, musuh alaminya sudah mati semua, maka dengan leluasa hama ini merusak tanaman. Itu yang terjadi. Dan tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1990 sampai 2000 ternyata terlihat dampak pencemaran di mana-mana. Pencemaran tanah, air, udara, residu pestisida yang masuk ke dalam hasil pangan, kemudian dikonsumsi manusia, ya. Banyak yang kemudian keracunan, banyak yang apa namanya terdampak berbagai jenis penyakit. Nah, dengan begitu pada sejak tahun 2000 muncullah kesadaran masyarakat untuk menciptakan ya memunculkan namanya konsep pengendalian hama terpadu di mana pada intinya memadukan berbagai jenis pengendalian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dan menjadikan pestisida kimia sintetik ini sebagai alternatif terakhir. Nah, seperti selanjutnya ada 4 prinsip PHT ya, 4 prinsip PHT. Yang pertama yaitu budidaya tanaman sehat. Jadi ternyata kita melakukan budidaya tanaman sehat dengan memperbaiki struktur tanah, dengan memilih bibit apa tanaman yang unggul gitu ya, memperbaiki ketersediaan air, unsur hara yang cukup bagi tanaman ya. Itu hal-hal seperti itu juga bagian daripada pengendalian. Lalu pelestarian musuh alami tadi ya dengan banyak menanam tanaman refugia yang berbunga itu bisa menjadi habitat musuh alami. Kemudian yang ketiga melakukan pengamatan rutin ya. Dia mati secara rutin. Mungkin seminggu sekali, 3 hari sekali. Kenapa perlu pengamatan? Biar kita tahu sudah sampai berapa populasi hama itu ada di tanaman ya. Karena ada namanya nanti itu ambang ekonomi, yaitu batas populasi eh,
hama itu harus segera dikendalikan karena kalau tidak akan terjadi kerugian seperti itu. Dan yang keempat, petani sebagai ahli. Jadi harapannya dengan memahami PHT ini, petani itu bisa apa namanya banyak alternatif pengendalian yang bisa bisa dilakukan selain daripada penggunaan pestisida kimia sintetik saja. Selanjutnya komponen PHT ya. Komponen PHT ini agroekosistem, kemudian melakukan monitoring tadi untuk melihat ambang ekonomi ya, kemudian pengendalian memilih beberapa teknik pengendalian tadi yang sebelumnya saya sampaikan ya, seperti secara mekanik ya, dengan menggunakan musuh alami, masang perangkap dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan sebuah evaluasi, apakah langkah-langkah jenis pengendalian yang sudah kita lakukan itu udah dirasa efektif atau belum. Nah, selanjutnya dilakukan monitoring ya untuk melihat sudah sejauh mana populasi hama itu kita temukan merusak di tanaman ya, berada di tanaman kita, maka bisa kita lakukan monitoring populasi OPT, misalkan dengan mengamati langsung ya di tanaman per tanaman, udah ada berapa jumlah populasinya, berapa ekor ya. Kemudian melakukan sampling dengan menggunakan misalkan jaring serangga ya, dengan memasang perangkap, atau bahkan di zaman modern ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar bisa memanfaatkan teknologi drone itu ya. Nah, atau IoT ya. Nah, bisa langsung dilihat pakai sensor, dicek di HP, itu bisa uh, dilakukan semuanya ya. Kemudian kita memahami batas ambang ekonomi ya. Jadi nantinya kalau kita apa namanya belajar atau menerapkan PHT ini, nantinya kita bisa memahami, oh ternyata dengan populasi hama di lapangan sekian pada saat berapa hari setelah tanam misalkan, maka kita akan akan bisa menentukan pengendalian apa yang lebih bijak, lebih tepat dilakukan di lapangan. Ya, pengendalian secara mekanis dengan memasang berbagai perangkap hama ya, seperti pada gambar di perangkap kuning ada leg trap dengan menggunakan pencahayaan pada malam hari ya, atau bahkan dengan mengambil langsung head picking gitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian, nah ini pengendalian hayati yang menjadi poin penting, poin utama yang bisa kita lakukan dalam memaksimalkan pengendalian hama secara terpadu. Ya, bagaimana predator serangga predator di alam itu kita tahu, oh ini ternyata bukan hama, ini predator, oh ini ternyata parasitoid bukan hama, ini ternyata endomopatogen bukan hama gitu ya. Maka harus kita apa namanya? Kita konservasi, kita pelihara habitatnya biar selalu ada di lapangan, biar selalu menekan hama-hama yang menyerang tanaman sehingga hama itu selalu aman, populasinya nggak pernah tinggi gitu ya, karena sudah ada musuh alami yang tersedia di alam. Sebagai kesimpulan ya, dengan PHT ini ya, kita sekali lagi bukan membasmi ya, mematikan seluruhnya hama di lapangan, tapi dikendalikan. Hama itu dikendalikan supaya apa? Supaya populasinya tetap rendah, supaya kerusakan tanaman tidak signifikan, tidak menimbulkan kerugian itu ya. Kemudian menjaga keseimbangan agroekosistem, mengurangi penggunaan pestisida kimia sintetik yang berdampak negatif ke lingkungan. Nah, tentu juga meningkatkan produktivitas dan mendukung pertanian secara berkelanjutan. Nah, mungkin itu ya teman-teman sekalian yang bisa disampaikan. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita terbuka saja saling diskusi ya. Mangga, silahkan. Izin Boleh Pak, dari saya. saya mau Dari bertanya. saya. Jika suatu saat nanti misalnya kita menjadi Saya ini ya. juluh pertanian, Oke. mengapa konsep pengendalian hama terpadu lebih direkomendasikan dibandingkan penggunaan pestisida secara terus-menerus, Pak? Mohon diberikan penjelasan ya, Pak. Ya, makasih atas pertanyaannya ya Isa. Jadi Iya, Pak. sekali lagi pengendalian hama terpadu ini adalah komprehensif ya, memadukan berbagai jenis pengendalian yang mana sekali lagi poin pentingnya adalah sustainability ya, keberlanjutan ya, tanpa merusak lingkungan sebagaimana jika menggunakan pestisida kimia sintetik secara terus-menerus ya. Sekali lagi kalau kita sebagai penyuluh di lapangan, itu harusnya direkomendasikan kepada masyarakat ya. Karena apa? Sebagai edukasi, jika penggunaan pestisida kimia sintetik secara menerus-menerus ya, memang secara tidak langsung meningkatkan produksi. Tapi perlu disadari secara tidak langsung juga dalam jangka panjang itu menimbulkan dampak negatif ke lingkungan dan bahkan ke manusia itu sendiri. Kenapa? Residu ya, residu atau toksik, racun yang
yang ditinggalkan oleh pestisida setelah disemprotkan ke tanaman itu masuk ke tanaman, masuk ke hasil pertanian, ke hasil panen. Setelah itu kan didistribusikan ke masyarakat, dibeli, dikonsumsi oleh kita masyarakat, dan itu menimbulkan dampak penyakit pada tubuh manusia ya. Sehingga sampai saat ini kita menyadari bersama ya, orang usia baru 30 tahun udah kena berbagai penyakit, penyakit stroke, penyakit apalagi ya, macam-macam itu ya. Itu salah satunya bisa jadi karena sumber makanan tadi. Makanya dengan konsep PHT kita berusaha melakukan ya, berbagai teknik pengendalian yang lebih lebih sehat dan lebih ramah lingkungan ya. Seperti itu bisa dipahami, bisa ya. Yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Ya, izin perkenalkan, nama saya Saiful Nugraha ya. dari Prodi Agroteknologi. Bapak izin bertanya, apakah semua jenis tanaman bisa menerapkan konsep PHT yang sama, atau setiap komoditas itu memiliki strategi yang berbeda? Terima kasih. Oke, ya. Secara umum konsep PHT tadi ya memadukan berbagai teknik pengendalian dan mengusahakan pengendalian alami ya dengan kultur teknis, dengan dengan pengambilan langsung tadi ya, kemudian dengan masang perangkap ya, banyak jenis pengendalian yang bisa dilakukan kita tadi, kemudian juga yang alternatif terakhir menggunakan pestikomisi sintetik kan. Secara umum itu bisa kita terapkan ke seluruh komoditi pertanian. Akan tetapi yang perlu kita pahami yang menjadi poin penting adalah bisa jadi eh, jenis pengendalian yang kita pilih, yang kita padukan itu berbeda. Berbeda antara komoditi satu dengan komoditi yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi satu komoditi dengan komoditi yang lain jenis hamanya itu berbeda. Sehingga tentu perlakuan jenis pengendalian yang dilakukan itu berbeda ya. Misalkan kita juga memanfaatkan pestisida, kita membuat ekstrak pestisida organik ya dari ekstrak tanaman misalkan. Nah, untuk mengendalikan hama padi ya. Hama padi kan wereng. Nah, ketika kita ingin mengendalikan di komoditi lain misalkan seperti hama tomat ya yang ada di tomat atau di cabai. Nah, itu kalau di tomat di cabai kan hamanya misalkan lalat buah ya. Tentu berbeda ya, berbeda perlakuan untuk mengendalikan wereng dan juga lalat buah ya karena komoditinya berbeda. Seperti itu bisa dipahami ya. Masih Terima ada kasih, lagi? Bapak. Terima kasih. Ya, cukup. Mungkin cukup ya. Itu terakhir saya pingin ada salah satu mahasiswa yang bisa menyampaikan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan bisa disampaikan poin-poin penting apa yang bisa dipahami ya, diambil. Izin Bapak, perkenalkan saya Nahla Sabila dari program studi agroteknologi. Mungkin pelajaran utamanya itu adalah penggunaan pestisida itu secara berlebihan tidak selalu menyelesaikan masalah. Nah, sebaliknya pengelolaan hama itu juga harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan beberapa aspek, contohnya seperti ekologi, ekonomi, dan juga berkelanjutan agar produktivitasnya ini pertanian itu tetap tinggi tanpa merusak lingkungan. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima Ya, kasih. alhamdulillah berarti udah ditangkap ya beberapa poin penting dari pelajaran kita pada siang hari ini.